Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Pramudiawati Septiana dari SMA Negeri Mojogedang akan menyampaikan bukti karya terkait implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada peserta didik di SMA Negeri Mojogedang tahun 2022. Situasinya, setiap peserta didik di SMA Negeri Mojogedang merupakan individu yang unik dengan karakteristik yang berbeda-beda, baik itu keberagaman minat, gaya belajar, maupun kesiapan belajar peserta didik dalam menerima informasi materi pembelajaran. Oleh karena itu, saya sebagai guru, di mana perannya sebagai fasilitator, tidak dapat menghindari adanya keberagaman peserta didik tersebut yang terjadi dalam suatu kelas, terlebih dalam memutuskan strategi apa yang harus digunakan dalam pembelajaran. Nah, seiring berkembangnya zaman, guru masa kini hendaknya inovatif, kreatif, dalam memilih dan mengembangkan metode pembelajaran dalam kaitannya memenuhi kebutuhan belajar peserta didiknya yang beragam. Tantangan yang kami hadapi saat ini yaitu guru mengajar dengan cara atau style yang sama, di mana murid kita itu memiliki kebutuhan belajar dan karakteristik yang berbeda. Sehingga di dalam kelas mereka merasa bosan dan kurang termotivasi ketika belajar di dalam kelas. Oleh karena itu, saya sebagai guru di sini akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi guna memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, dalam hal ini, diferensiasi yang dilakukan yaitu berdasarkan gaya belajar peserta didik. Adapun gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik berdasarkan pemetaan awal di sini terdiri dari gaya belajar visual, gaya belajar auditory, dan kinestetik. Nah, strategi yang dilakukan yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar peserta didik. Adapun tahapan yang dilakukan, yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan kemudian melakukan asesmen diagnostik awal yaitu dengan kerjasama dengan pihak terkait yang pada saat itu kami bekerja sama dengan Fakultas BP di Universitas 11 Maret sehingga menghasilkan laporan hasil asesmen diagnostik penelusuran gaya belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri Mojogedang. Nah, setelah diperoleh hasil dari asesmen diagnostik, kemudian siswa dipetakan gaya belajarnya. Setelahnya itu, siswa dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian baru kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda mampu belajar dengan nyaman dan bahagia sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, dan potensi yang mereka miliki bisa disalurkan secara optimal. Jadi, anak dengan gaya belajar visual, maka nanti bisa menciptakan suatu produk sesuai dengan gaya belajarnya. Di sini kondisinya anak belajar visual mampu mengemas hasil pekerjaannya dalam bentuk poster. Contohnya seperti itu. Dengan begitu, mereka lebih nyaman dalam belajar sehingga tercipta ekosistem belajar yang menyenangkan dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sudah pegang nggak kerja masing-masing ya. Jadi untuk kelompok 1
Oke. Untuk kelompok kinestetik, silakan kalian mencari sumber-sumber yang ada di dinding-dinding itu. Nanti saya berikan sticky note untuk menempel-nempelkan jawabannya yang ada di lembar kerja itu. Gitu oke. Grup WA kelas kalian silahkan dikerjakan selama 3 menit. Buat posternya. Itu saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lisna Handayani akan memberikan tanggapan terhadap praktik baik yang dilaksanakan oleh Ibu Rika Pramudiawati Septiana dalam memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi terhadap peserta didik. Dari praktik baik yang dilaksanakan oleh Ibu Rika Pramudiawati Septiana telah mampu memfasilitasi keberagaman gaya belajar peserta didik di SMA Negeri Mojogedang sehingga semua peserta didik bisa mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Terima kasih.